Halo, selamat datang kembali di Kilas Data Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini kita akan membahas sebuah negara yang dulunya merupakan salah satu provinsi dari Republik Indonesia, yaitu Timor Leste. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Timor Leste merupakan sebuah negara bekas salah satu provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 2,3 juta jiwa yang mayoritas beragama Katolik. Adapun bahasa resminya adalah bahasa Portugis dan Tetum. Negara yang berada di bagian timur Pulau Timor ini mempunyai luas sekitar 15.000 km persegi yang terbagi menjadi 13 distrik. Uniknya, ada satu distrik yang letak geografisnya terpisah dari distrik-distrik lain, yaitu distrik Oicusi-Ambeno. Distrik ini berada sekitar 80 km sebelah barat wilayah utama negara Timor Leste. Kedua wilayah ini dipisahkan oleh sebuah kota milik Indonesia, yaitu Kota Atambua. Sejarah negara Timor Leste bermula dari kedatangan Portugis di Pulau Timor pada awal abad ke-16. Awal mulanya, Portugis datang ke Pulau Timor bertujuan untuk berdagang. Namun, lama-kelamaan Portugis menjajah wilayah tersebut. Pada pertengahan tahun 1800-an, keberadaan Portugis di Pulau Timor mulai terusik dengan kedatangan Belanda. Bentrokan antara dua penjajah ini terjadi untuk merebutkan kekuasaan di Pulau Timor. Akhirnya, perselisihan mereka diselesaikan dengan diadakannya sebuah perjanjian pada tahun 1859. Inti dari perjanjian tersebut adalah membagi Pulau Timor menjadi dua bagian. Bagian barat dikuasai Belanda dan bagian timur dikuasai Portugis. Pada tahun 1974, terjadi gejolak politik di negara Portugal yang membuat Portugal melakukan dekolonialisasi bagi negara-negara jajahannya. Sejak saat itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Timor Timur. Pada akhirnya, salah satu partai politik di Timor Timur, yaitu Fretilin, mendeklarasikan kemerdekaan negara Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Namun, perbedaan pandangan politik antara Partai Fretilin dan Apodeti menimbulkan kekacauan di negara yang baru merdeka ini. Partai Apodeti menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia, berseberangan dengan Partai Fretilin yang menginginkan merdeka. Karena perbedaan pandangan politik ini, terjadi pembantaian oleh anggota Fretilin terhadap anggota Apodeti, hingga akhirnya Apodeti meminta bantuan ke Jakarta. Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia mengirimkan pasukannya ke Timor Timur. Pasukan Indonesia yang terdiri dari berbagai lapisan militer ini diberi nama Operasi Seroja. Hanya dalam waktu singkat, Timor Timur menjadi bagian NKRI. Sejak tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur resmi bergabung dengan NKRI dan menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Meskipun telah secara resmi dilakukan integrasi, pemberontakan Fretilin masih terjadi di mana-mana. Pemerintah Indonesia pun merespon dengan mengirimkan pasukan khusus untuk mengejar komplotan Fretilin ini. Perang antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan kelompok Fretilin berlangsung lebih dari 2 dekade. Menurut laporan BBC, lebih dari 200.000 orang atau 1/4 populasi penduduk Timor Timur tewas akibat pertempuran, kelaparan, maupun penyakit. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mendapatkan tekanan berat dari PBB atas mengakui sisi Timor Timur. Menanggapi tekanan tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menyelenggarakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan masa depan Timor Timur.
Hasilnya, 3/4 warga Timur Timur menginginkan kemerdekaan. Akhirnya, Timur Timur pun secara resmi lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timur Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. Saat awal kemerdekaannya, perekonomian Timor Leste dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Pendapatan kapita negara tersebut kurang dari $350 per tahun yang membuatnya masuk sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Hal tersebut bisa dilihat dari tingginya angka kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan maupun kesehatan. Keuangan Timor Leste sangat bergantung pada negara pendonor maupun lembaga internasional. Bahkan dalam kurun waktu 3 tahun awal kemerdekaan, Timor Leste mendapatkan bantuan dari pihak luar mencapai $253 juta Amerika. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, biaya administrasi pemerintah, maupun proyek pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Timor Leste guna memperkokoh pondasi negaranya, baik itu dari segi politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Meskipun secara internasional Timor Leste telah diakui sebagai negara merdeka, namun hingga saat ini Timor Leste belum bisa bergabung dengan ASEAN. Berbagai hal melatar belakangi mengapa ASEAN belum mau menerima Timor Leste sebagai anggotanya. Salah satu pendiri ASEAN, yaitu Singapura, khawatir keanggotaan Timor Leste ke ASEAN akan menjadi beban keuangan bagi negaranya. Pendapatan Timor Leste didominasi oleh produksi minyak dan gas. Namun, prediksi kedua sumber daya alam itu akan habis dalam waktu dekat. Terlebih, Timor Leste masih kekurangan dari segi infrastruktur penunjang perekonomian. Inilah salah satu hal yang melatar belakangi mengapa Singapura tidak setuju Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Selain itu, faktor kedekatan dengan negara-negara Lusofon atau negara yang penduduknya berbicara dengan bahasa Portugis juga menjadi batu sandungan. Para ilmuwan hubungan internasional negara-negara ASEAN berpendapat hal tersebut kurang sesuai dengan latar budaya ASEAN. Meskipun Timor Leste masih menjadi sebuah negara muda, namun ada satu landmark yang cukup menawan, yaitu Cristo Rei. Cristo Rei adalah patung Yesus setinggi 27 meter yang terletak di atas bola dunia di Dili, Timor Leste. Patung tersebut dirancang oleh Muhammad Syailillah yang lebih dikenal dengan sebutan Bolil. Patung tersebut diresmikan oleh Soeharto pada tahun 1996 sebagai hadiah dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Timor Leste yang pada saat itu masih menjadi salah satu provinsi Indonesia. Patung tersebut sekarang menjadi salah satu tempat wisata utama di Timor Leste. Demikian sekilas mengenai negara Timor Leste dengan sejarah panjangnya yang sempat menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Goodbye!